Perkara gugatan perdata yang dilayangkan oleh Ressa Rizky Roslan terhadap artis Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan terus berlanjut di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Sidang digelar di ruang Garuda tersebut dengan agenda pembacaan memori gugatan. Tapi gelaran sidang itu hanya dihadiri para kuasa hukum dari kedua belah pihak. Bertempat di ruang mediasi Garuda Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi, Jawa Timur, perkara gugatan perdata yang dilayangkan oleh Ressa Rizky Roslan terhadap artis Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan terus berlanjut pada Rabu sore. Mediasi yang digelar kali ini dengan agenda pembacaan memori gugatan, tapi sidang yang digelar mulai sekitar jam setengah 3 waktu Indonesia Barat itu hanya dihadiri para kuasa hukum dari kedua belah pihak. Pihak penggugat atas nama Ressa diwakili Muhammad Firdaus Julianto, sedangkan pihak Denada hanya diwakili Muhammad Iqbal. Dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Rofi Herianto, sejumlah pertanyaan terkait isi memori gugatan dipertanyakan di kesempatan itu, karena adanya perubahan alamat tergugat sehingga sidang itu terpaksa harus ditunda selama 2 pekan. Kuasa hukum Denada atau tergugat Muhammad Iqbal menegaskan kalau kliennya sudah mengakui dan membiayai tergugat sejak dini, karena ini merupakan kasus antara ibu dan anak. Dari sidang pertama ini seperti apa, Mas? Masih ditunda perubahan gugatannya penggugat. Alasannya kenapa? Alasannya nggak tahu, ditanya ke penggugat ada perubahan apa itu. Dia pengen lihat perubahannya itu di mana. Kuasanya kan katanya berubah juga. Ya alasimnya harus gimana kan penggugat seharusnya tahu. Ya sudah. Nah, sejauh ini kan Denada sudah mengakui semuanya. Nah, itu menurut kuasa hukum sendiri seperti apa? Ya harusnya dicabut bapak, ibu sama anak kok. Harusnya sudah selesai. Ada upaya untuk bersama lagi begitu, Mas, atau? Ya iya Mas, namanya ibu sama anak. Dihubungi terus kok Resanya. Resanya ya nggak bales. Gitu ya? Iya. Sudah ada buktinya cat-catnya. Infonya ada jadwal untuk ketemu sama Ressa. Resanya nggak mau, masih belum bales. Tapi dari Denada ada keinginan untuk tetap. Resanya nggak mau, belum bales. Itu disampaikan langsung atau melalui orang, Mas? Lewat chat gitu atau? Langsung. Kan punya nomor HP masing-masing. Fitnah sampai itu. Fitnah. Nggak ada. Itu ya. Makasih ya, Mas Iqbal ya. Kuasa hukum penggugat atas nama Ressa Muhammad Firdaus Julianto mengatakan bahwa perbaikan gugatan itu memang dilakukan terhadap alamat tergugat karena alamat awal gugatan yang sesuai KTP, sementara alamat yang ditinggali oleh tergugat berada di daerah Tangerang yang berbeda dengan KTP. Ya, hari ini kan sidang laporan hasil mediasi, yang kemarin mediasinya itu sudah gagal. Gitu. Dalam sidang mediasi ini agendanya juga ditambahkan dengan pembacaan gugatan. Sekaligus kesempatan bagi para penggugat ini untuk menetapkan atau melakukan perbaikan gugatan. Nah, kami berdasarkan hasil rapat dengan tim lawyernya Ressa, kami meminta waktu 1 minggu kepada majelis hakim untuk melakukan perbaikan gugatan, bukan perubahan. Karena ada materi-materi teknis yang itu perlu kita perbaiki, termasuk juga surat kuasa gitu. Materi-materi itu. Jadi kita minta waktu 1 minggu itu untuk melakukan perbaikan gugatan. Tadi bukan posita ya, tapi lebih pada poin alamat sama surat kuasa. Gitu. Kalau surat kuasa kan ada penambahan kuasa baru yang itu pun juga harus dimasukkan dalam gugatan. Ada juga perubahan alamat. Tadi alamat itu kan kemarin pada saat waktu penyampaian gugatan itu kan alamatnya kan sempat tidak nyampai dari pihak pengadilan, sehingga waktu itu dilakukan perubahan. Nah, karena perubahan itu di awal sebelum dilakukan proses jawab jinawab, maka saat ini pun juga harus dilakukan perubahan. Gitu. Perbaikan. Artinya Gitu. Alamat awalnya di mana dan sekarang perubahannya harus di mana? Kemarin itu kan sempat disampaikan di Tangerang Selatan, gitu. Sempat disampaikan di sana. Sempat juga ternyata ada tempat lain gitu loh. Ada beberapa rumah. Kalau secara teknis kami masih belum memahami betul karena kami pakai tambahan. Kalau pada poinnya itu ada beberapa tempat tinggal dari Denada itu yang kita masukkan dalam gugatan. Nah, setelah kita tahu
pastinya itu di mana berdasarkan kehadiran dari kuasa penggugat, maka itu kita tetapkan dalam perbaikan gugatan nanti gitu. Kalau upaya perdamaian itu bagi kami sebagai penggugat itu sudah kita buka ruang seluas-luasnya pada saat mediasi kemarin. Makanya mediasi itu sempat kita minta penundaan 2 minggu dengan harapan pihak tergugat ini dalam hal ini Dinada itu hadir. Namun dua kali penundaan mediasi itu pun juga tidak hadir. Bahkan keinginan kami untuk berbicara via telekonferensi, Zoom ataupun via video WA itu juga tidak dikabulkan oleh Dinada. Padahal waktu itu sudah dikasih ruang bagaimana kalau pertemuan ini karena kesibukannya tergugat dikasih kesempatan untuk melakukan video call. Ternyata dari pihak tergugat itu tidak ada respon sehingga mediasi itu gagal mengikuti temu. Nah, kalau ke depan ada perdamaian, lah namanya kita itu terus beritikat baik. Kalau memang ada upaya dan itu bisa membuat kebaikan bagi bersama, tetap kita ambil. Gitu. Setelah ada pernyataan dari Dinada mungkin. Pengakuan. Ya, pengakuan. Oke, pengakuan itu kan kalau secara hukum kami kan isi gugatan kami itu kan 1 meminta pengakuan, 2 meminta ganti rugi. Karena penggugatnya itu penggugatnya itu ada 3. Resa, Dino, dan istrinya Pak Dino yang sudah merawat Resa. Nah, pasca adanya pengakuan itu bagi kami secara hukum, karena itu pengakuan itu disampaikan di publik, kita pun juga tidak bisa memberikan gambaran sebagai kuasa hukum karena tidak kami temukan pengakuan itu dalam jawaban. Gitu. Sedangkan proses pengakuan itu disampaikan setelah selesainya mediasi yang dianggap gagal. Padahal pada saat mediasi kita berupaya untuk menghubungi Dinada agar hadir maupun ikut dalam mediasi tersebut. Ternyata mediasinya gagal. Seperti itu pasca pengakuan. Nah, pengakuan itu sendiri disampaikan di publik kan. Gitu. Dan sampai hari ini tidak ada respon apa-apa dari pasca pengakuan itu. Dari pihak Resa kenapa yakin untuk mempertahankan gugatan dan sejauh ini bagaimana komunikasi antara kedua belah pihak? Nah, kalau kami sejak awal materi gugatan itu kan sudah jelas minta pengakuan dan juga meminta ganti rugi. Gitu. Tapi secara normatif kita pengakuan masih belum dapat. Adanya pengakuan kan di publik, nggak di persidangan. Gitu. Nah, itu alasan kita mempertahankan gugatan. Nah, yang paling tambahan juga menjadi pertimbangan kami, sempat ada anggapan bahwasanya narasi-narasi yang beredar di luar itu Resa ini hubungannya baik. Selama ini dipenuhi segalanya oleh Dinada. Lah, narasi-narasi itu bagi kami itu adalah sebuah asumsi atau sebuah alibi saja. Karena faktanya tidak pernah ada kebaikan-kebaikan yang sama, tidak pernah ada. Gitu. Sehingga ada ungkapan bahwa kita dianggap drama. Nah, forum pengadilan ini pun juga menjadi bagian dari kami pembuktian siapa yang berdrama dan siapa yang memainkan fakta. Karena kita menyampaikan gugatan ini sesuai dengan fakta yang dialami oleh Resa selama 24 tahun terakhir. Gitu. Firdaus mengaku proses persidangan ini tentu sebagai upaya kepastian hukum atas kejelasan Resa. Meski pihak tergugat telah mengakui di media sosial atau medsos, tapi perlu adanya kepastian hukum pengakuan di depan majelis hakim. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.